Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran pagi hari ini, lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Ada yang mau memimpin? Saya, Bu. Oke, Mbak Rahma. Mari teman-teman, sebelum belajar kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Ibu absen dulu ya. Rika. Ya, Bu. Hadir, Bu. Mbak Lucy. Hadir, Bu. Mbak Sabrina. Hadir, Bu. Mbak Rahma. Hadir, Bu. Alhamdulillah masuk semua ya hari ini ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada yang tahu nggak kemarin kita belajar tentang apa? Pada lupa ya? Lupa, Bu. Kemarin kita sudah belajar tentang organ pernafasan pada manusia. Nah, hari ini kita akan belajar tentang organ pernafasan pada hewan. Nah, dari gambar di samping, itu ada hewan apa aja? Ayam, Bu. Ayam, entok, kambing. Ya, betul. Alat pernafasan atau respirasi adalah peristiwa menghirup udara dari luar yang mengandung oksigen dan menghembuskan udara, yaitu karbon dioksida. Nah, di sini Ibu memiliki bacaan. Ada yang mau membantu Ibu untuk membaca? Saya, Bu. Oke, Mbak Sabrina. Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium lalu menggantinya airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya apa yang dilakukan ikan-ikan itu. Sekarang Ibu tanya, dari ikan-ikan itu kenapa ikan tersebut menutup dan membuka mulut ikan tersebut? Ada yang tahu kenapa? Karena mereka bernafas, Bu. Iya, betul. Ikan itu bernafas dengan apa sih? Insang. Insang, Bu. Nah, selanjutnya di sini ada hewan apa? Ada yang tahu itu hewan apa? Cacing. Ya, betul. Hewan cacing tanah. Nah, cacing ini tidak memiliki alat pernafasan khusus, tetapi cacing bernafas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Nah, dari kalian ada nggak yang pernah
menaburi cacing tanah dengan garam? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Terus cacingnya kenapa? Mati, Bu. Ya, Meliuk-liuk. karena cacing kan bernafas dengan kulit. Jadi kalau ditaburi dengan garam, dia akan apa ya? Kalau bahasa Jawanya melungker gitu ya. Melungker gitu, terus dia terus kayak basah, terus mati akhirnya. Selanjutnya, ada yang tahu itu hewan apa? Lebah. Ya, lebah. Lebah itu termasuk serangga. Nah, serangga tersebut memiliki alat pernafasan yang berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuhnya. Percabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Selain lebah, hewan serangga itu ada apa aja selain lebah? Capung. Ya, Semut. semut. Terus Kecoa. kecoa. Yang kakinya banyak. Kaki 1000. Ya, pintar. Selanjutnya, di sini ada ikan yang tadi sudah dibacakan oleh Mbak Sabrina ya. Ikan. Ikan bernafas dengan insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah, muda, dan selalu lembab. Insang tersebut tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Biasanya insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang. Nah, anak-anak, di rumah kalian ada yang punya hewan peliharaan tidak? Ada, Ada, Bu. Bu. Apa aja? Mbak Rahma punya apa? Burung. 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 Mbak Sabina? Ayam. Ikan, Bu. Ikan. Mbak Lucy? Kambing, Bu. Kambing. Di sini Mbak Sabrina yang punya ikan ya. Ikan bernafas dengan insang. Nah, selanjutnya di sini ada kata. Kata atau amfibi. Ada yang tahu nggak kata itu bernafas dengan apa? Dengan paru-paru ya. Ya, paru-paru dan insang. Karena dia memiliki dua hidup ya, hewan yang hidup di darat dan di air. Jadinya saat masih berupa kecebong, kata hidup di dalam air dan bernafas menggunakan insang. Nah, insang kecebong tersebut terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus mengandung kapiler darah. Setelah berumur 9 hari, kecebong bernafas dengan insang dalam. Insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru. Dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Nah, katak dewasa ini sudah bernafas dengan menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Ini apa? Hewan apa, anak-anak? Ular, Bu. Ular atau reptil. Hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya ialah ular, kadal, cicak, dan buaya, serta biawak. Nah, reptil tersebut bernafas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru.
Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil sederhana dengan beberapa lipatan dinding yang dapat membesarkan permukaan paru-paru. Oke, selanjutnya burung. Ada yang bisa membantu Ibu untuk membacakan? Saya, Bu. Oke, yuk. Alat dan sistem pernapasan pada burung atau apes. Burung bernafas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara. Udara diembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Oke. Jadi burung bernafas dengan apa? Paru-paru. Paru, ya. Ada yang bisa membantu Ibu untuk membacanya lagi? Saya, Bu. Oke, yuk. Alat dan sistem pernafasan pada mamalia. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada dua jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat misalnya kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Mamalia air misalnya paus, duyung, dan lumba-lumba. Alat pernafasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru. Pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup terbuka. Oke. Jadi mamalia itu bernafas dengan apa? Paru-paru. Ya, paru-paru. Dari awal sampai akhir ini tadi kita sudah belajar tentang sistem pernafasan pada hewan. Tadi ada hewan apa aja? Mamalia. Cacing. Ya. Reptil. Reptil. Ada serangga. Serangga. Ya, ada burung atau unggas. Dan ada mamalia. Nah, sekarang Ibu memiliki tugas untuk kalian. Ibu akan share linknya, share soalnya di WA group. Jadi nanti kalian kasih tahu ke ayah atau bunda kalian jika ada tugas dari ibu dan minta tolong untuk membantu kalian mengerjakan tugas tersebut. Nah, sekarang bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Senang, Bu. Menyenangkan. Senang. Alhamdulillah kalau kalian senang. Nah, sekarang kita besok pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang penyakit-penyakit pada saluran pernafasan manusia. Ibu tutup PPT-nya ya. Bentar. Oke. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa setelah belajar. Ada yang mau memimpin?
Saya, Bu. Oke, Mbak Vika. Yuk. Mari teman-teman untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya anak-anak ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.